Swastiastu. Perkenalkan, saya Tamara Rahma Putri Kusuma dengan NIM 19130311012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai LKM 6 Praktikum Kimia Organik. Pada LKM 6 ini terdiri dari 15 soal yang akan saya jelaskan satu persatu, dimulai dari soal nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi dalam kimia organik dan beri contoh. Jadi reaksi oksidasi dalam kimia organik itu dapat didefinisikan sebagai reaksi yang berlangsung dengan pengikatan oksigen atau pelepasan hidrogen. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang berlangsung dengan pengikatan hidrogen atau pelepasan oksigen. Contoh dari reaksi oksidasi reduksi ini yaitu sintesis sikloheksanon dari oksidasi sikloheksanol. Kemudian, soal yang kedua yaitu senyawa-senyawa organik dapat mengalami beberapa jenis reaksi. Sebutkan jenis-jenis reaksi tersebut. Jadi, senyawa-senyawa organik itu dapat mengalami beberapa jenis reaksi. Yang pertama, reaksi substitusi. Jadi, reaksi substitusi melibatkan penggantian satu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi substitusi dalam kimia organik dapat diklasifikasikan sebagai reaksi substitusi elektrofilik atau nukleofilik, tergantung pada reagen yang terlibat. Reaksi substitusi nukleofilik biasa terjadi pada senyawa jenuh seperti alkana dan turunannya, semisal alkil halida. Sedangkan substitusi elektrofilik itu sering terjadi pada senyawa aromatik. Jadi dapat dilihat pada slide, itu merupakan contoh reaksi substitusi yang mana metana itu direaksikan dengan Cl2, kemudian 1H atau 1 atom hidrogen itu digantikan dengan Cl, kemudian H tersebut lepas dan berikatan dengan Cl menjadi HCl. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi adisi, yang mana melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk suatu molekul yang lain. Jadi reaksi ini terbatas pada senyawa tidak jenuh seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap 2, karbon-karbon itu pada alkena contohnya, dan ikatan rangkap 3, karbon-karbon atau yang disebut dengan alkuna. Elektron dalam ikatan V dapat berikatan dengan suatu elektrofil sehingga disebut dengan adisi elektrofilik. Ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom seperti karbonil atau imin menyebabkan atom karbon bermuatan parsial positif sehingga mudah diserang oleh nukleofil. Oleh karena itu, adisi pada ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom merupakan adisi nukleofilik. Jadi dapat dilihat juga pada slide, itu contohnya yaitu 1 propena bereaksi dengan HBr, kemudian ikatan rangkapnya itu putus dan berikatan dengan Br. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi, yang mana reaksi eliminasi ini adalah reaksi yang sangat penting dalam sintesis alkena. Beberapa reaksi eliminasi yang digunakan dalam sintesis alkena yaitu dehidrohalogenasi alkil halida dan dehidrasi alkohol. Jadi contohnya itu reaksi dehidrogenasi, misalkan pada etana dia bisa membentuk etena dan hidrogen. Kemudian ada reaksi penataan ulang, yang mana reaksi penataan ulang adalah kelas reaksi organik yang luas ketika kerangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktural dari molekul aslinya. Reaksi ini melibatkan perpindahan atom atau gugus dalam satu molekul dari satu atom ke atom yang lain. Atom atau gugus fungsi yang berpindah itu disebut dengan gugus yang bermigrasi atau migrating group. Kemudian atom pertama yang mengikat gugus yang bermigrasi disebut sebagai asal migrasi atau origin of migration, sedangkan atom yang ditempati gugus yang bermigrasi disebut dengan migrasi akhir atau terminus migration. Kemudian reaksi yang terakhir itu ada reaksi reduksi oksidasi. Jadi, atom karbon memungkinkan untuk dapat memiliki bilangan oksidasi yang beragam, mulai dari negatif 4 misalkan pada metana, sampai positif 4 misalkan pada CO2 atau karbon dioksida, tergantung pada substituen yang terikat.
Akan tetapi, menentukan bilangan oksidasi setiap atom karbon dalam suatu senyawa organik seringkali menjadi terlalu sulit. Untuk menentukan apakah atom karbon telah mengalami reaksi reduksi atau oksidasi selama reaksi, dapat dilihat dari perubahan dalam jumlah ikatan terhadap hidrogen dan jumlah ikatan terhadap atom yang lebih elektronegatif seperti O, N, F, Cl, Br, I, dan S. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebutkan jenis reaksi yang terjadi pada 3 jenis alkohol yaitu primer, sekunder, dan tersier dan beri contoh. Jadi alkohol primer itu alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon C primer, yaitu atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain, contohnya itu etanol. Jadi alkohol primer memiliki 2 proton pada posisi alfa, atom karbon yang mengandung gugus hidroksil. Jadi akibatnya alkohol primer itu dapat dioksidasi 2 kali. Oksidasi pertama itu menghasilkan aldehida dan yang kedua itu menghasilkan asam karboksilat. Dapat dilihat pada slide yang pertama itu alkohol primer mengalami oksidasi menjadi aldehida, kemudian mengalami oksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Kemudian untuk yang kedua yaitu alkohol sekunder, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon C sekunder, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lain. Contohnya itu adalah 2-butanol. Jadi alkohol sekunder ini hanya memiliki 1 proton pada posisi alfa, sehingga hanya dapat dioksidasi sekali membentuk keton. Jadi alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton, itu kita bisa lihat pada slide gambarnya. Untuk yang ketiga yaitu alkohol tersier. Alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon C tersier, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Contohnya itu 1,1 dimetil 1 propanol. Jadi alkohol tersier ini tidak memiliki proton pada posisi alfa. Akibatnya mereka pada umumnya itu tidak mengalami oksidasi. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan karakteristik penting senyawa sikloheksanol serta cara pembuatannya. Jadi karakteristiknya itu memiliki titik didih sebesar 191 derajat Celcius dan memiliki gugus OH yang terletak pada C sekunder, dapat menghasilkan sebanyak 90% sikloheksanon dengan bantuan oksidator kuat. Kemudian cara pembuatannya itu sikloheksanol direaksikan dengan asam kromat sehingga terjadi reaksi oksidasi menghasilkan sikloheksanon. Sikloheksanon murni didapatkan dengan pemurnian sikloheksanon dengan cara destilasi untuk menghilangkan pelarutnya atau ether, yang mana ether akan menetes pada suhu 34 derajat Celcius, sedangkan sikloheksanon menetes pada suhu 151 derajat Celcius. Kemudian soal yang kelima yaitu jelaskan mekanisme reaksi oksidasi sikloheksanol. Jadi sikloheksanol itu direaksikan dengan asam kromat yang sebelumnya dapat dibuat dengan kalium dikromat dengan asam sulfat, kemudian akan dihasilkan kromat ester dan H2O. Kemudian pada kromat ester itu H2O itu menyerang atom H sehingga atom H itu lepas dan untuk menstabilkannya atom O itu menarik elektron sehingga terbentuk ikatan rangkap 2, kemudian hasilnya itu adalah sikloheksanon dan Cr dengan bilangan oksidasi 4 serta ion karbonium. Jadi sikloheksanon itu direaksikan dengan asam kromat dapat menyebabkan terbentuknya kromat ester. Kromat ester akan memberikan gugus keton. Produk sampingan yang terbentuk itu adalah ion krom dengan bilox positif 4 yang mana bersifat tidak stabil dan nantinya itu akan berubah menjadi Cr3 positif. Kemudian soal yang keenam yaitu sebutkan alat dan bahan beserta fungsi yang digunakan dalam sintesis sikloheksanon. Jadi alatnya yaitu labu Erlenmeyer, berfungsi sebagai wadah ketika mereaksikan bahan-bahan analisa. Pipet tetes berfungsi untuk membantu memindahkan bahan analisa berupa cairan dari satu wadah ke wadah lain dalam skala kecil. Kemudian labu dasar bulat berfungsi sebagai tempat melakukan ekstraksi. Spatula berfungsi untuk membantu memindahkan bahan analisa berupa padatan dari satu wadah ke wadah lainnya. Kemudian neraca analitik berfungsi untuk menimbang massa zat yang akan digunakan. Alat distilasi sederhana berfungsi untuk memisahkan ether dari sikloheksanon. Gelas kimia berfungsi untuk menempatkan zat yang akan digunakan. Kaca arloji berfungsi sebagai wadah
zat ketika ditimbang dengan neraca analitik. Kemudian kata saring berfungsi untuk menyaring ether dan zat anhidros, yaitu CuSO4. Corong pisah berfungsi untuk memisahkan campuran dengan lapisan atas tetap, yaitu campuran sikloheksanon dan ether, dan lapisan bawah, yaitu natrium bikarbonat. Termometer berfungsi untuk mengukur atau mengetahui suhu pada suatu reaksi. Kemudian pendingin atau kondensor berfungsi untuk menjaga suhu ketika reaksi mengalami peningkatan suhu. Kemudian selanjutnya ada statif dan klem berfungsi untuk menyangga corong pisah ketika melakukan pemisahan. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk ketika melarutkan zat. Kemudian ada bahan-bahan yang digunakan yaitu kalium dikromat berfungsi sebagai oksidator, asam sulfat berfungsi untuk mengubah kalium dikromat menjadi asam kromat, natrium bikarbonat berfungsi untuk menghilangkan pengotor yang terdapat dalam lapisan atas, yaitu sikloheksanon yang terlarut dalam ether. Kemudian S berfungsi untuk menjaga temperatur pada reaksi. Sikloheksanol berfungsi untuk membuat sikloheksanon. Kemudian asam oksalat mereduksi kelebihan dikromat. Ether itu digunakan untuk pelarut sikloheksanon. Kemudian zat anhidros itu menyerap molekul air akibat proses pencucian dengan air dan natrium bikarbonat, dan aqueous itu untuk membuat larutan. Kemudian soal nomor 7 yaitu langkah praktikum pertama, sebanyak 0,03 mol kalium dikromat atau natrium dikromat dilarutkan dalam 40 ml aqueous. Kemudian 7 ml asam sulfat pekat ditambahkan secara hati-hati. Jelaskan apa yang terjadi dalam tahap ini dan tuliskan reaksi yang terjadi. Jadi yang terjadi pada tahap ini yaitu kalium dikromat merupakan oksidator kuat yang mana direaksikan dengan asam sulfat akan menghasilkan larutan berwarna merah orange dan panas yang mengindikasikan bahwa terjadi reaksi eksoterm. Penambahan asam sulfat bertujuan untuk menghasilkan asam kromat sehingga dapat memungkinkan terjadi reaksi oksidasi sikloheksanol. Jadi reaksi yang terjadi persamaannya yaitu kalium dikromat dalam bentuk larutan direaksikan dengan air dan asam sulfat dalam bentuk larutan menjadi larutan asam kromat. Kemudian ada ion kalium dan HSO4 dalam bentuk larutan. Kemudian soal nomor 8 yaitu langkah soal nomor 7, kemudian didinginkan pada temperatur kamar. Ketiga, sebanyak 0,065 mol sikloheksanol dicampurkan dalam 25 ml aqueous. Jelaskan apa yang terjadi pada tahap ini. Jadi asam kromat yang terbentuk pada tahap sebelumnya kemudian direaksikan dengan sikloheksanol yang telah dicampur dengan air. Pada tahap ini asam kromat secara perlahan-lahan akan mengoksidasi sikloheksanol menjadi sikloheksanon. Dalam reaksi oksidasi sikloheksanol, asam kromat dan air memiliki peran penting dalam menghasilkan produk berupa sikloheksanon, yang mana air ini berfungsi sebagai sumber hidrogen dan perubahan ini yaitu produk ditandai dengan perubahan warna campuran menjadi hijau kehitaman. Adapun mekanisme yang terjadi dapat dilihat pada slide. Kemudian soal nomor 9 yaitu temperatur pengadukan pada langkah nomor 8 dijaga pada 55 derajat Celcius dengan didinginkan dalam penangas air es. Jelaskan apa tujuan langkah ini. Jadi temperatur pengadukan pada langkah nomor 8 dijaga pada 55 derajat Celcius dengan didinginkan di dalam penangas air es. Hal ini bertujuan agar terbentuknya sikloheksanon dalam reaksi antara sikloheksanol dengan asam kromat, karena apabila suhu berada di atas 55 derajat Celcius maka kemungkinan akan terjadi pemutusan ikatan antar molekulnya sehingga sikloheksanon tidak dapat terbentuk. Kemudian soal nomor 10 yaitu hasil nomor 9 dipindahkan dari penangas air es jika temperatur sudah tidak meningkat lagi. Lalu sebanyak 0,2 gram asam oksalat ditambahkan untuk mereduksi kelebihan dikromat. Jelaskan apa yang terbentuk dari langkah ini. Jadi kelebihan dikromat dalam campuran itu dapat direduksi dengan menambahkan asam oksalat. Reaksi yang terjadi yaitu Cr2O72- bereaksi dengan 3 C2O42- dan 14H+ menjadi 2 Cr3 positif dan 6 CO2 serta 7 H2O. Berdasarkan reaksi, ion Cr3 positif itu akan terbentuk setelah penambahan asam oksalat.
Kemudian soal nomor 11 yaitu campuran langkah 10 dipindahkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 35 ml Aquades. Kemudian diekstrak dengan ether 25 ml sebanyak 3 kali. Jelaskan tujuan langkah ini. Jadi, sebelum diekstraksi, campuran ditambahkan Aquades terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbedaan kepolaran antara sikloheksanon dengan pengotornya sehingga sikloheksanon akan terpisah dari pengotor yang lain. Sikloheksanon hasil sintesis diekstrak sebanyak 3 kali menggunakan ether, yaitu dietil ether. Ether ini digunakan untuk mengekstraksi sikloheksanon karena sifat kepolaran dari ether dan sikloheksanon itu sama-sama sedikit polar. Jadi, sikloheksanon dapat larut dalam ether. Kemudian campuran diekstrak sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi sehingga semakin banyak sikloheksanon yang terekstrak. Kemudian soal yang nomor 12 yaitu lapisan eternya digabung, dicuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Lapisan air dan natrium bikarbonat dipisahkan dengan lapisan eter. Kemudian lapisan eternya dikeringkan dengan CuSO4 anhidros. Campuran tersebut disaring dan dimasukkan ke dalam labu dasar bulat, lalu campuran tersebut didestilasi. Eter dipisahkan pada suhu 34 derajat Celcius. Apakah yang dipakai membuktikan bahwa tahap-tahap ini positif menghasilkan sikloheksanon? Jadi, campuran itu didestilasi untuk pemurnian sikloheksanon dengan menghilangkan pelarutnya berupa eter, yang mana eter itu nantinya akan menetes pada suhu tersebut, yaitu suhu 34 derajat Celcius, sedangkan sikloheksanon mulai menetes pada suhu 151 derajat Celcius. Dengan demikian akan diperoleh sikloheksanon yang murni. Jadi, selanjutnya yaitu soal nomor 13, yaitu cara menghitung rendemen dan gram sikloheksanon yang diperoleh dari percobaan ini. Jadi, cara menghitung gram atau massa sikloheksanon yaitu jumlah sikloheksanon yang didapatkan setelah destilasi selesai dikalikan dengan rho sikloheksanon, yaitu massa sama dengan volume dikali rho, yaitu sebesar 0,95 gram per mililiter. Untuk menghitung rendemen, terlebih dahulu dihitung massa sikloheksanon secara teoritis, yaitu sikloheksanon dapat diekstrak dari sikloheksanol sebanyak 90% dari sikloheksanol. Jadi, 90% dikalikan dengan sikloheksanol yang digunakan, yaitu 0,065 sama dengan 0,0585 mol. Kemudian massa dihitung sebagai berikut. Massa sama dengan mol kali mr, kemudian 0,0585 mol dikali 98 gram per mol sama dengan 5,733 gram. Persentase rendemen itu dapat dihitung dengan massa praktikum dibagi dengan massa secara teoritis dikali 100%. Contohnya itu volume sikloheksanon yang terjadi pada percobaan adalah 4 ml dengan indeks bias 1,496. Jadi massanya kita hitung dengan rumus volume dikali rho, yaitu 4 ml dikali 0,95 gram per mililiter, didapatkan massa sebesar 3,8 gram. Kemudian persentase rendemennya yaitu dengan rumus massa praktikum dibagi dengan massa secara teoritis dikali 100% sama dengan 3,8 gram dibagi 5,733 gram dikali 100% mendapatkan hasil yaitu persentase rendemennya sebesar 66,28%. Kemudian soal nomor 14 yaitu sebutkan perbedaan metode sintesis sikloheksanon yang ada pada jurnal An Environmentally Benign Process for the Efficient Synthesis of Cyclohexanon and 2-methylfuran dengan yang di penuntun praktikum. Jadi pada jurnal An Environmentally Benign Process for the Efficient Synthesis of Cyclohexanon and 2-methylfuran adalah sintesis sikloheksanon dan 2-methylfuran melalui proses dehidrogenasi sikloheksanon dan hidrogenasi furfural dengan menggunakan katalis CuZnAl untuk mewujudkan efisiensi energi yang baik, memanfaatkan hidrogen dengan optimal serta ramah lingkungan. Sedangkan pada penuntun praktikum itu metodenya yaitu sintesis sikloheksanon dari oksidasi sikloheksanol dengan menggunakan asam kromat atau H2CrO4. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 15 yaitu sebutkan bahan dan alat yang dipergunakan yang terdapat
dalam jurnal. Jadi alatnya itu ada pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, kertas saring, labu Erlenmeyer, SP2000 gas kromatografi, tubular fixed bed reactor, ice trap, dan heater. Kemudian bahannya yaitu larutan dari campuran senyawa CuNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, AlNO3 3 kali sebesar 1 molar, kemudian 1 molar Na2CO3, dan yang terakhir yaitu sikloheksanol. Nah, sekian penjelasan saya terkait LKM 6 Praktikum Kimia Organik. Mohon maaf apabila selama penjelasan terdapat kesalahan kata ataupun perilaku. Saya tutup penjelasan ini dengan ucapan sekian dan terima kasih serta Om Santi 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 Om.